Ribuan artefak emas ditemukan di dasar Sungai Musi, patung Buddha, cincin kerajaan, dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ada satu masalah besar, kotanya tidak pernah ditemukan. Misteri kota emas di dasar Sungai Musi, dan mungkin sejarah yang kita kenal selama ini salah. Konon, kota emas terbesar Nusantara mungkin masih terkubur di bawah Sungai Musi. Bukan legenda. Penyelam benar-benar menemukan emas dari dasar sungai. Patung Buddha muncul dari lumpur. Misterinya semakin sulit dijelaskan. Perhiasan, lonceng, dan cincin ditemukan. Tetapi kotanya tidak pernah ditemukan. Jadi siapa pemilik harta luar biasa ini sebenarnya? Kita mundur ke Sumatera abad ke-7, saat hutan menguasai segalanya. Di tepi Musi, suku Austronesia membangun rumah panggung sederhana. Mereka berburu, menangkap ikan, dan bertahan hidup dari alam. Api unggun menyala setiap malam, menghubungkan manusia dengan leluhur. Kepala suku menguasai jalur sungai yang menjadi sumber kekayaan. Mereka percaya roh hutan dan sungai menjaga keseimbangan kehidupan. Namun Sungai Musi bukan sekadar sungai biasa. Ia menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan dunia kuno. Pedagang India dan Persia mulai membawa pengaruh baru. Lalu muncul emas dalam jumlah yang mengejutkan. Cincin berukir makhluk mitologi menunjukkan kemewahan luar biasa. Kalung emas membuktikan jaringan dagang lintas samudra telah berkembang. Benda ritual ditemukan bersama artefak keagamaan yang misterius. Manik-manik India ditemukan jauh di pedalaman Sumatera. Keramik asing membuktikan Musi pernah terhubung dengan dunia. Patung Buddha emas mengungkap masuknya pengaruh India. Semua petunjuk mengarah pada satu pusat kekuasaan besar. Saat itu kapal bercadik memenuhi aliran Sungai Musi. Damar kapur barus, emas dan rempah menjadi komoditas utama. Kekayaan Sumatera menarik perhatian banyak kerajaan Asia. Perkawinan campuran memperkuat hubungan politik dan perdagangan. Bahasa Sanskerta mulai digunakan oleh kalangan elit. Di tengah perubahan itu muncul Dapunta yang Srijayanasa. Tahun 682 Masehi, ia memimpin ekspedisi besar melalui sungai. Peristiwa itu diabadikan dalam prasasti Kedukan Bukit, Palembang. Dari sinilah Sriwijaya mulai tumbuh menjadi kekuatan besar. Pelabuhan-pelabuhan penting perlahan berada di bawah pengaruhnya. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka yang strategis. Malam hari kota sungai bersinar oleh ribuan lampu minyak. Biksu dari berbagai negeri datang untuk belajar agama Buddha. Catatan I Ching dari Tiongkok membuktikan kejayaan pusat ilmu ini. Tetapi kejayaan selalu mengundang ancaman dan perebutan kekuasaan. Perang dagang, konflik regional, dan perubahan alam mulai muncul. Bangunan kayu perlahan tenggelam oleh rawa dan sedimentasi. Berabad-abad kemudian, kota itu menghilang dari permukaan. Namun jejaknya masih ada di prasasti Talang Tuo, Telaga Batu, dan Karanganyar Palembang. Dan inilah fakta paling mengejutkan. Pendiri kota emas itu belum pasti diketahui. Mungkin Dapunta yang membangun Sriwijaya. Enomangge, ia hanya menemukan kota yang sudah berdiri jauh sebelumnya. Kota yang kini terkubur di dasar Sungai Musi, menunggu seseorang membuka rahasianya. Menurut kalian, apakah kota emas Musi benar-benar Sriwijaya? Atau ada peradaban yang lebih tua yang sengaja dihapus dari sejarah? Tulis teori kalian di komentar. Karena semakin banyak artefak ditemukan, semakin besar kemungkinan bahwa kisah sebenarnya belum pernah diceritakan. Hai bro, bagaimana kabarmu? Tetap sehat ya? Aku akan datang lagi dengan cerita sejarah lainnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau tidak, aku akan datang di mimpimu. Oke.